Halo, Hai, halo. hai. Lagi ngapain? Kita lagi nonton nih, mau ikutan nggak? Mau dong, emang lagi nonton apaan? Kita lagi nonton podcast terbaru nih. Kebetulan lagi ada collab nih sama KMITB. Wow. Seru banget gak sih? Seru banget. Hah? Podcast? Ini tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. GWS, Gather with us. 107,9 FM, 8H Radio ITB, your entertainment and music station. Halo Kampus Mania, balik lagi di GWS, Gather with us. And this is new face di GWS. Halo, ini pertama kalinya mungkin Kampus Mania ketemu bareng Nut di sini. Kenalin, aku Nut, dan hari ini Nut akan nemenin Kampus Mania buat ngobrol-ngobrol asik di episode GWS kali ini. Dan pastinya episode kali ini tuh spesial banget karena Nut gak sendirian, Nut bareng 3 orang yang cantik dan ganteng di samping Nut kali ini. Dari keluarga mahasiswa Katolik ITB. Dari keluarga mahasiswa Buddhis ITB. Dari keluarga mahasiswa Islam ITB. Wow, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, jadi apa kabarnya nih hari ini kakak? Baik banget, Baik. Ya, siap untuk bincang-bincang hari ini ya bareng Kampus Mania yang menyaksikan video tadi. Siap banget ya. Siap. Oke, mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya Kampus Mania. Mungkin boleh dari kakak. Oke. Halo, kenalin aku Julian. Aku sekarang jadi ketua di keluarga mahasiswa Katolik ITB. Mungkin boleh lanjut. Oke, halo, kenalin, nama aku Marvela, jurusannya aktuaria, dan aku di sini sebagai ketua divisi kerohanian di KMB ITB. Oke, halo semua. Kenalin aku Gemur Bagus Suraida dari Teknik Elektro ITB. Di Games aku sebagai Menteri Khusus bagian relasi strategis. Oke, mungkin sebelumnya kenalin juga aku Nut dari TM24. Oke, hari ini seperti yang kita tahu ya Kampus Mania, di ITB itu ada unit kegiatan mahasiswa dan UKM itu punya beberapa rumpun ya. Jadi ada kayak rumpun kajian, pendidikan, dan agama. Nah, khususnya hari ini Nut lagi bareng perwakilan dari UKM-UKM di rumpun agama. Mungkin boleh diceritain terkait UKM yang kakak-kakak jadi bagian di situ? Aku dulu ya. Iya, boleh. Ya, jadi aku dari keluarga mahasiswa Katolik ITB dan ini adalah organisasi kemahasiswaan di ITB yang menyelenggarakan kegiatan ya tentu seputar keagamaan Katolik. Unit kami ada dari tahun 1973 dan kami punya salah satu proker yang besar namanya SKB Syukuran Keluarga Baru. Ini adalah proker yang dimana kami tuh menyambut mahasiswa-mahasiswa baru di tahun pertama biasanya. Jadi biasanya kita ada 3 hari atau 2 hari nginep di satu tempat dan selebrasi mereka sebagai anggota keluarga baru kita. Oh, oke. Jadi kayak welcoming mereka gitu ya? Iya, kayak welcoming gitu. Oke, menarik. Mungkin boleh dilanjut? Oke, mungkin di sini untuk KMB ITB itu keluarga mahasiswa Buddhis ITB itu organisasi keagamaan juga. Jadi nggak beda jauh dengan KMK ataupun Gamais. Jadi di sini tuh di mana berkumpulnya terutama mahasiswa-mahasiswa yang beragama Buddha. Di sini kita belajar secara spiritual, belajar gimana kita bisa mengembangkan Buddha Dharma bareng-bareng. Dan kemarin tuh kita baru selesai ngelaksanain satu proker itu namanya DDB, itu kayak semacam community service. Dan itu kita ke wihara di suatu daerah dan itu tuh kita beneran kayak nge-sharing aja gitu tentang agama Buddha, terus bantu-bantu mereka kayak gitu. Oke. Kalau dari Games ITB sendiri atau keluarga mahasiswa Islam ITB itu sebenarnya salah satu unit yang cukup besar juga kan karena seluruh mahasiswa muslim sebenarnya termasuk anggota Games ITB sendiri. Ya, betul. Nah, kalau Games ITB sendiri udah terdiri dari 30 Agustus 1987 resminya. Cuma sebelum itu sebenarnya udah ada kayak semacam pergerakan-pergerakannya lah bisa dibilang. Dan kalau kami ada juga tadi proker yang sama penyambutan mahasiswa baru buat khusus muslim dan itu juga ada beberapa fakultas-fakultas. Jadi kita juga ada Games fakultasnya atau Games wilayah lah bisa disebut. Jadi kita menyambut setiap mahasiswa di fakultas masing-masing dan menyebarkan nilai-nilai dakwah keislamannya. Gitu sih paling. Oke. Menarik banget ya setiap program dari setiap UKM dari rumpun agama ini. Jadi pastinya Kampus Mania, pembahasan kita hari ini itu bakal menarik banget dan kita bakal bahas suatu isu yang bakal menarik banget. Jadi stay tune di GWS Gather with us. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya kakak-kakak di sini,
kalau di Indonesia itu kan kita punya beragam agama, ada Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan di ITB juga kampus yang bisa kita bilang tuh multikultural ya. Jadi mahasiswa atau mahasiswi di ITB tuh menganut berbagai macam agama gitu. Nah jadi kalau kita ngomongin agama pasti nggak jauh-jauh dari isu yang namanya toleransi. Nah jadi aku penasaran nih di sini. Kalau menurut kakak-kakak di sini gimana sih, apa sih itu toleransi dan seberapa penting toleransi itu? Gimana, Marvel? Udah dari Aku dulu ya? Oke, aku dulu. Boleh. Ya, kalau toleransi menurutku penting banget ya. Buatku pribadi, ITB itu tempat pertama aku untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang sangat beragam. Sedangkan ketika masih sekolah dulu ya lingkunganku tuh sangat homogen gitu. Jadi ya aku merasa bahwa ketika masuk ITB, toleransi dalam arti kita menerima dan menghargai sesama di tengah perbedaan yang ada, ya itu sangat penting gitu. Karena itu adalah suatu hal yang jadi prasyarat aku rasa kalau kita mau menjadikan lingkungan kita bersama di ITB yang multikultural ini bisa menjadi lingkungan di mana setiap orang yang ada di dalamnya tuh merasa nyaman dan merasa bahwa dirinya diterima. Setuju. Boleh lanjut? Oke, kalau dari aku sendiri, toleransi itu salah satu hal basic dan foundation di mana kita semua sebagai seorang manusia nih ya, sebagai seorang manusia yang bermakhluk sosial ini harus punya. Kenapa? Karena disitulah ketika kita bertoleransi dengan orang-orang sekitar kita belajar untuk berempati dan kita belajar namanya compassion. Karena maksudnya kayak dalam ajaran Buddha sendiri juga udah mengatakan bahwa pentingnya kita menjadi orang yang mempunyai cinta kasih yang luar biasa ke semua makhluk. Nah disitulah dengan di ITB sendiri, aku yang baru masuk ITB aja ngerasa, oh ini loh banyak banget teman-teman aku yang beragam dan berbeda dengan latar belakang yang beda, suku yang beda, ras yang beda. Disitulah muncul rasa kebersamaan kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak jauh beda dari apa yang teman-teman udah bilang. Sebenarnya toleransi itu gimana caranya kita itu bisa bersikap ataupun bertindak kepada orang yang mungkin memiliki latar belakang yang beda dari kita. Dan kalau aku ngeliat sendiri di ITB itu, apalagi kan kita heterogen banget ya, banyak ada yang latar belakangnya dari agama yang berbeda, suku yang berbeda. Dan menurut aku penting banget kita buat menerapinya biar kita bisa bekerja sama dan juga bisa berinteraksi. Salah satunya hasilnya kayak gini juga kan, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu, bahas-bahas hal yang nantinya juga untuk kepentingan bersama juga gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya bisa aku rangkum, toleransi itu emang sangat penting ya, apalagi di lingkungan yang heterogen, multikultural kayak di ITB, gimana kita saling menghargai, menghormati satu sama lain gitu ya khususnya. Nah, kalau misalnya menurut kakak-kakak di sini, gimana sih tingkat toleransi antar umat beragama di kampus kita saat ini? Aku dulu, oke. Ya, kalau pengalamanku pribadi, aku merasa toleransi di kampus kita tuh udah cukup baik ya. Misalnya ketika berinteraksi dengan teman-teman, tadi kalau Gemuruh bilang kan, di Gamais di setiap fakultas biasanya ada komunitasnya juga gitu ya. Aku juga ketemu dengan teman-teman dari Muslim Stay gitu. Ya aku bisa ngobrol gitu. Bahkan to the extent bisa ngobrol tentang kepercayaan kami yang berbeda gitu. Dan mereka fine-fine aja dengan hal itu dan aku juga terbuka akan hal itu. Jadi toleransi di ITB rasanya sudah cukup baik. Bahkan juga ITB sebagai suatu institusi rasanya juga secara sistematis sudah menghargai keberagaman agama gitu. Misalnya kami sebagai unit semuanya diwadahi apapun agamanya dan kami juga bisa mengadakan kegiatan ibadah di kampus, persekutuan keagamaan di kampus secara rutin dan itu semua difasilitasi dan didukung oleh kampus ITB juga. Dan boleh lanjut? Oke, kalau dari menurut aku sendiri di ITB ini udah salah satu universitas negeri yang menurut aku sangat beragam dan aku jujur sangat bersyukur karena di ITB sendiri sesuai yang kata Julian, di mana kita udah belajar di antara teman-teman kita itu udah sangat beragam dan disitulah ITB sendiri tuh udah mewadahi nih ada unit-unit baik itu unit keagamaan, kajian dan lain sebagainya. Disitulah kita benar-benar belajar dan mengetahui potensi kita masing-masing secara maksimal. Dan kalau dari aku sendiri ngobrol bareng sama teman-teman juga rasanya nyaman gitu karena kita tuh benar-benar membuka wawasan dan membuka pikiran di mana ternyata kepercayaan kalian gini, kepercayaan aku gini. Jadi kita tuh nggak saling menutupi, tapi kita lebih open the horizon aja gitu. Open secara mata kita terbuka, batin kita terbuka. Jadi benar-benar belajar. Oh mereka tuh gimana sih, kita tuh gimana sih. Jadi kayak kalau sekarang misalnya lagi masa-masa puasa, kita pun sangat merespek mereka kayak gitu. Disitulah muncul nggak hanya rasa respect, tapi rasa saling menyayangi gitu loh. Kalau secara aku pribadi ngeliat emang
tadi bener banget yang dikatain Julian. Aku ngelihat bahwasanya di fakultasku kan kebetulan kita sama. Itu kebetulan cukup banyak heterogennya. Jadi nggak cuma mendominasi satu agama aja. Di situ aku ngelihat kita tuh bisa berinteraksi antara umat beragama. Di mana aku bahkan punya banyak teman yang emang non Muslim dan kita tuh akrab gitu lah. Jadi aku ngelihatnya bahwasanya kita tuh emang udah open, apalagi di ITB kita. Kita terbuka untuk membahas untuk agama mungkin, tapi nggak nyampe yang sedalam itu, tapi at least kita dapat insight dan juga jadi paham loh agama mereka tuh gimana, jadi kita lebih bisa memahami mereka ke depannya gitu sih Pak. Oke, jadi lingkungan di ITB sendiri sudah cukup mendukung karena kita semua walaupun berasal dari agama yang berbeda, kita bisa bebas berdiskusi, nyaman diskusi, dan ada wadah kayak UKM kayak gini juga. Bahkan ini kegiatan kita juga termasuk ya salah satu perwujudannya ya. Oke. Nah, tapi selain itu dalam setiap agama itu kan pasti punya kayak prinsip-prinsip yang beda satu sama lain ya. Kan tadi kita udah menjunjung tinggi toleransi. Nah, tentunya kalau sampai kita cross the borderline kan kita bisa muncul pertikaian nih di situ. Menurut kakak ada nggak sih batasan-batasan toleransi gitu agar tidak terjadi pertikaian atau tidak mengganggu satu sama lain gitu? Ada nggak? Ada mau duluan? Boleh. Oke, kalau dari agama aku sendiri itu kan ada salah satu surat yang namanya surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebenarnya itu ada kayak tafsirah lah. Bisa dibilang kita tuh boleh berinteraksi dan juga bertoleransi dengan umat agama lain dengan rasa respect atau mungkin kita saling menghargai satu sama lain. Cuma mungkin kalau bisa dilihat batasannya mungkin lebih ke syariat atau mungkin aturan-aturan yang agama lain miliki. Misal kalau dari kami ada sholat 5 waktu dan mungkin kalau di fakultas itu ada suatu kegiatan menghormati, misal lagi ada waktu sholat break dulu lah dan lain sebagainya. Terus kalau mungkin dari agama kami juga misal kalau ada larangan untuk bersentuhan dengan lawan jenis itu ya, kalau misal bagi yang mengikutinya dengan taat harusnya semoga agama lain juga paham lah bahwasanya emang nggak boleh sentuhan kalau bagi yang muslim gitu sih. Salah satu contoh ya kalau bisa bilang. Oke. Boleh sudut pandang lain dari kakak? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, kalau misalnya dalam agama Buddha itu kita ada yang namanya sila, itu Pancasila, itu salah satu fondasi yang membentuk kita sebagai manusia. Karena di kita tuh kayak kita tuh dalam masing-masing orang punya yang namanya benih kebudayaan. Nah, benih-benih kebudayaan inilah yang mendorong kita bisa menjadi orang yang penuh berbuat kebajikan lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau di sini tuh sila itu artinya kayak batasan-batasannya lebih ke menghindari pembunuhan makhluk hidup, terus menghindari asusila, terus menghindari pencurian, berbohong, dan menghindari pokoknya konsumsi makanan-makanan yang menyebabkan mabuk gitu ya. Nah, di situ adanya batasan-batasan misalnya kayak interaksi antara aku dengan teman-teman aku yang beda agama, kita tuh saling respect aja gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri nih, misalnya aku lagi di hari aku nggak bisa makan daging gitu ya, karena ada hari-hari di mana kita harus vegetarian nih ceritanya. Nah disitulah baru aku ngomong terus terang aja, oh aku nggak bisa makan daging nih hari ini, aku harus vegetarian. Nah itu dengan batasan-batasan itu pun orang-orang teman-teman aku yang berbeda agama pun itu juga nge-respect apapun ya apa yang kita jalanin kayak gitu sih. Oke. Menarik, sama berarti ya. Kami juga ada waktu-waktu di mana kami nggak bisa makan daging gitu ya. Tapi kalau ngomongin batasan toleransi, mungkin aku mau mencoba datang dari dua hal yang berbeda gitu, dua approach yang berbeda. Yang pertama, kalau ngomongin batasan, aku teringat sama seorang tokoh dari Amerika Serikat, tokoh keagamaan Katolik namanya Fulton Sheen. Dia bilang kalau toleransi itu pertama-tama ditujukan pada pribadi atau manusianya. Jadi dengan bertoleransi, kita itu bukan dipaksa untuk menerima apa yang dipercaya oleh orang lain gitu. Kayak yang tadi Gemuruh juga udah bilang gitu kan ya, memang ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi kita tetap harus bisa untuk menerima orang lain dan menghargainya sebagai seorang pribadi. Itu sih yang aku rasa. Tadinya mau ngomong dua, cuman aku agak lupa yang kedua apa. Jadi yang itu aja. Oke. Jadi kalau misalnya bisa aku simpulin berarti toleransi ini batasan-batasan tuh kita saling menghormati, tapi bukan berarti kita emang harus beneran involve di situ, kita harus ngikut, tapi ya udah saling menghormati dan saling mengerti aja kondisi-kondisi dari setiap kegiatan yang sedang mereka jalani ya. Nah, karena tadi udah bicara tentang batasan toleransi, kalau menurut kakak ada nggak sih implikasinya di kampus kita ini? Jadi ada nggak situasi tuh di mana batasan-batasan toleransi itu perlu di situ gitu?
Misalnya kayak ada kegiatan keagamaan yang mungkin mengganggu kelompok lain atau semacamnya. So far kalau dari aku pribadi sejauh ini selama aku berkegiatan unit ataupun berkegiatan keislaman di ITB, aku ngeliat kita emang nggak ada hal yang bisa memacu buat perbedaan sih. Soalnya at least kita ya sama-sama tahu gimana kondisi unit masing-masing dan juga mungkin kemarin ya pas lagi aku membahas isu terkait dulu SKM pernah kan yang sempet itu maaf ya aku singgung ini boleh nggak? Oh iya, boleh. Oke, mungkin itu dulu ada yang salah satu mata acara yang mungkin bablas sampai maghrib kan. Nah itu aku agak menyayangkan. Mungkin agak salah Gamesnya juga nggak berkontribusi langsung untuk memerhatikannya hal tersebut. Cuma mungkin dari situ lebih timbul lagi kewaspadaan kita terhadap hal-hal yang bisa melanggar kegiatan-kegiatan agama lainnya. Jadi dari situ aku udah mulai ngeliat bahwasanya ITB ini lebih mendukung di kita untuk beraktivitas untuk sesuai dengan agama kita masing-masing sih. Jadi kalau aku sekarang udah mulai lebih baik lah. Memang dulu yang waktu itu pernah terjadi ya. Itu sih paling. Ada lagi? Enggak sih, aku cukup sama sih. Aku merasa juga nggak ada hal-hal yang apa ya. Karena kita udah operate dengan mutual respect kan. Jadi rasanya nggak terlalu banyak hal. Aku nggak bisa pikirkan satu bahkan yang dimana toleransi itu jadi harus dibatasi. Oke, jadi ini lebih kayak dalam hal pelaksanaan kegiatan itu emang harus mempertimbangkan kayak waktu-waktu penting di setiap agama. Aku penasaran juga, pernah nggak sih ada kasus kayak ekstremisme atau enggak fanatisme nih yang pernah terjadi di kampus? Mungkin dari pengalaman pribadi ada atau pernah dengar dari kakak-kakak? Mungkin boleh. Kamu? Oke. Kalau dari aku sendiri jujur gak pernah sih kalau sampai yang fanatisme dan lain sebagainya, karena kalau menurut aku sekarang kan zamannya juga udah agak modern ya. Jadi orang-orang pun pemikirannya kalau istilah kasarnya udah gak kolot gitu ya. Jadi udah lebih modern pemikirannya dan lebih hormati aja kalau misalnya mereka punya acara keagamaan mereka, kita punya keagamaan kita sendiri, acara keagamaan kita sendiri kayak gitu. Dan sini juga kan sekarang juga udah ada masuk kayak hari raya pun kita libur. Setiap agama kan punya hari raya masing-masing ya. Itu pun udah diliburin gitu. Nah, itu pun udah salah satu form of respect di antara antar umat agama kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri kalau misalnya di lingkungan ITB ya, terkait fanatisme atau ekstremisme tuh gak terlalu muncul lah atau bahkan gak kelihatan gitu sebenarnya. Kalau buatku ya pemilihan kata ekstremisme atau fanatisme itu menarik ya, karena walaupun umum didefinisikan sebagai paham yang terlalu kuat, aku cenderung mau menggunakan terminologinya dengan lebih sempit gitu, definisinya lebih sempit, yaitu mari kita coba definisikan ekstremisme atau fanatisme sebagai ketika kita memegang ajaran tertentu secara berlebihan dalam tanda kutip sehingga merenggut hak atau mungkin jadinya melecehkan martabat orang lain. Karena kalau kita mau ngomong kuat ya harusnya nggak salah ya dengan kuat memahami apa yang kita percaya. Dan kalau dengan definisi itu rasanya nggak pernah sih. Karena di ITB ya aku bisa melihat orang-orang yang begitu kuat dengan agamanya gitu misalnya, tapi tetap bisa menghargai orang lain. Dan kalau kita melihat juga unit-unit agama yang ada, rasanya mereka fokusnya lebih ke arah ke dalam kok untuk mengembangkan aspek spiritual anggotanya misalnya, atau masa dari unit tersebut. Itu juga yang kami coba lakukan di KMK ITB dan tanpa kemudian menjadikan anggotanya seorang yang ekstremis atau fanatik. Kalau aku paling setuju tadi apa yang dikatakan oleh Kevin. Julian. Oh, sorry ya, lupa. Oke. Bener banget apa kayak sebenarnya kita tuh dia kalau justru harusnya kalau ekstremis yang kita maksud tuh lebih ke pemahaman agama itu sebenar-benarnya, harusnya dari masing-masing agama jika paham sesuai dengan aturan-aturannya pasti lebih nggak akan menyinggung agama lain, soalnya mereka lebih paham dan juga lebih dewasa lah terhadap hal tersebut. Mungkin kalau aku ngeliat di ITB sendiri, mungkin kalau dari agama Islam pun ada beberapa organisasi eksternal yang masuk di dalamnya dan sebenarnya itu agak nggak terlalu berlawanan, tapi kadang mengganggu dinamika keislaman juga di dalam kampus. Nah mungkin kalau di sini aku mau ngasih sebagai contoh, Games itu kadang hadir, kita tuh sebenarnya general buat semua muslim, tapi kita tuh tetap mengeneralisir kayak apakah kebijakan dari luar tuh yang lembaga-lembaga itu tuh terlalu gimana atau gimana. Jadi kita lebih kayak patokannya ITB biar mahasiswa-mahasiswa muslim lain itu juga paham gimana harusnya kita sebagai mahasiswa tuh bertindak terhadap suatu hal, apalagi ini bagian dari eksternal dari ITB itu sendiri. Jadi lebih kayak sebenarnya di unit-unit agama ini lebih emang fokus ke dalam ya untuk mengatasi hal-hal kayak gitu.
mungkin ada pendapat lain kalau misalnya terjadi kasus-kasus kayak tadi, mungkin tanggapan khusus dari setiap unit di sini tuh biasanya gimana? Kalau ada isu kayak fanatisme atau enggak ekstremisme, mungkin penanggulangan dari setiap unit tuh gimana? Menarik ya ini ya. Oke, pertanyaannya berat. Ya kalau mau coba dijawab sedikit, kalau dari KMK sendiri gitu misalnya, kebetulan kami tuh secara organisasi keagamaan tuh lumayan tersentralisasi ya, jadi kayak walaupun ada unit-unitnya, secara hierarki misalnya kami punya, misalnya umat Katolik di Bandung gitu mereka jadi satu juga, ntar di Jawa pun jadi satu, di Indonesia jadi satu, jadi selalu ada hierarki yang kami bisa naik ke atas gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu sih, ya kalau perspektif aku dari unit ya, aku nggak akan mencoba menanggulanginya sendiri sih, aku pasti akan lapor ke atas gitu untuk ngebantu. Sama sih, karena emang kalau misalnya kita mau menyinggung permasalahan terkait fanatisme ini sendiri kan udah ngomonginnya menjurus ke dalam ya, menjurus ke orang-orangnya gitu. Udah bukan secara maksudnya bukan secara surface lagi, tapi kita udah ngomongin secara internal gitu ke orang-orangnya kan. Nah di situ juga kan udah permasalahan dari dalam itu udah the root cause of the problem itu udah kita harus coba menanggulanginya tuh gak bisa sendiri gitu. Itu beneran harus kayak butuh orang-orang yang pikirannya benar-benar terbuka untuk bisa ngeluluhkan si pikiran itu gitu. Karena kalau di kita sendiri juga sebenarnya dalam KMB sendiri kayak kita tuh menganut suatu ajaran yang namanya namanya ehipasiko. Ehipasiko adalah we believe what we see. Jadi kayak kita tuh percaya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita observasi. Kalau misalnya emang kita ngerasa oke, ini nggak benar nih, itu kita ya udah kita ngikutin aja gitu. Benar, kita bukan didikte harus percaya gini-gini, tapi ya udah kalau misalnya emang percaya banget, justru itu adalah pemikiran yang salah gitu, karena itu suatu hal yang dipaksakan. Kayak gitu. Kalau dari kami mungkin ini pendapat aku pribadi. Pertama kita bertabayun dulu atau mungkin berpositive thinking terhadap hal itu. Mungkin orang yang ngelakuin nggak tahu bahwasanya hal tersebut tuh ternyata salah. Dari kita teman-teman yang mungkin yang lebih paham atau lebih tahu terkait hal tersebut, kita diskusi dulu kira-kira apakah emang orang tersebut tuh melakukannya dengan sengaja atau mungkin nggak sengaja. Dan dari situ kita juga nyari konsultasi lah ke orang yang lebih paham ilmunya. Kalau kita di Islam ustadz lah bisa dibilang. Dari situ kita rumbukin diskusi dan emang mungkin pertama kali kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan lah bisa bilang. Kita ngobrol dengan orangnya atau mungkin pihak tersebut yang bermasalah tersebut. Jadi kita lurusin dan mungkin kalau orang tersebut ternyata emang memiliki hal yang baru berubah, baru kita kasih tahu lah secara gini loh seharusnya yang baik itu gitu. Kalau misalkan emang orang tersebut tidak sengaja, mungkin kita kasih tahu ke dia bahwasanya hal tersebut harus divalidasi ke orang-orang lain. Soalnya orang-orang lain kan belum tentu tahu apa yang dipikirkan. Jadi mungkin dengan cara meminta maaf dan lain sebagainya dan membenarkan kesalahannya gitu sih paling. Oke, jadi terkait pertanyaan itu memang dibutuhkan kolaborasi dari banyak pihak ya, karena juga itu termasuk kasus yang lumayan berat. Betul, dan sensitif. Kalau udah berat kayaknya kita santai-santai dulu deh. Oke. Kalau misalnya dari unit agama nih, pernah ada kayak kolaborasi nggak sih antar unit gitu? Ada kegiatan kolaborasi antar unit agama? Kalau dari Games nggak pernah unit agama ya, soalnya kita juga bingung ya, maksudnya kalau misal studi banding apa yang mau dibanding, agama kita kan mau dibandingin kan agak kurang gimana ya. Kalau Games sih aku ngeliat pernah ngadain kolaborasi salah satu sama unit sih, tapi kayak PSIK kita pernah ngadain kolaborasi terkait bahas isu kajiannya waktu itu pesantren aku lupa yang ngelakuin salah satu ajaran sesat lah bisa dibilang. Ya mungkin tahu ya, aku lupa tapi namanya. Pokoknya jadi kita di sini kebetulan disankan. Kita bawa masa masing-masing, Games bawa masanya, PSIK juga bawa masanya. Jadi kita mengkaji isu nih, apakah emang beneran ini yang salah, tidak sesuai agama. Dan ya alhamdulillah kemarin waktu itu tercapai dengan banyak partisipasi dari kedua unit sih, dan dipublikasi juga dan dapat respon yang cukup baik dari masa kampus ITB itu sendiri. Itu kalau dari Gamais pernahnya collab bareng PSIK ya? Iya. Kalau dari KMB sendiri sebenarnya belum pernah ada ya collab sama unit-unit agama lain, tapi lebih ke ini aja sih, paling kalau di KMB adanya studi banding sama KMB yang di luar universitas sih, paling kayak gitu aja. Dan kemarin tuh kalau nggak salah baru ada proker namanya kayak Have It Share It, itu kemarin pas lagi masa-masa ujian divisi eksternal kami tuh ngebagi-bagi makanan, cemilan-cemilan gitu buat persiapan ujian sebagai bentuk semangat, paling gitu doang sih. Enggak.
Ya sama sih sejauh ini belum ada. Kalau sama unit agama lain biasanya sama unit agama Katolik juga tapi di kampus lain. Dan sejak COVID juga rasanya masih lumayan banyak berfokus ke dalam unit terlebih dulu sih. Iya, betul. Tapi menarik gak sih misalnya kita ngadain mungkin yang charity bareng atau gimana bareng kan bisa menambah ya internal kita, bukan internal apa, hubungan kita lah antara. Iya. Betul. Oke. Terus menurut kakak ada nggak sih dampak positif yang kakak lihat dari praktik toleransi antarumat beragama di kampus saat ini? Ya, kalau buatku sih yang pasti dengan bertoleransi itu menciptakan ruang yang nyaman ya. Tadi aku sempat mention di awal juga. Dengan bertoleransi kita menciptakan ruangan nyaman untuk kita, untuk orang-orang lain, untuk seluruh masa kampus. Dan tentu juga ya secara sederhana akan menyenangkan kalau kita bisa berteman dengan banyak orang. Kita nggak membatas-batasi dengan siapa kita mau berteman. Dan rasanya juga aku yakin teman-teman semua ngalamin ada orang-orang yang kita nggak expect bahwa kita bisa relate dekat dengan mereka, dan mungkin kita nggak akan relate kalau kita nggak toleran, tapi ternyata kita bisa berrelasi dengan mereka dan justru itu jadi relasi yang bertahan sampai sekarang. Kalau dampak positif pasti banyak lah. Salah satunya ya dari keharmonisan sendiri. Kan kita tahu kita tuh hidup di dunia yang penuh dengan hustle dan bustle. Kayak kita benar-benar fokus lah dengan diri kita sendiri gitu lah. Fokus dengan perkembangan diri kita sendiri. Tapi dengan adanya praktek toleransi di antara agama yang berbeda-beda, disitulah kita muncul benih-benih keharmonisan dan kesejahteraan ataupun perdamaian, baik itu secara batin kita dan fisik antara kita sendiri dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita secara batin ini bergejolak sendiri nih, tapi ada teman-teman kita tuh yang misalnya punya pandangan yang berbeda, yang benar-benar masuk ke diri kita, disitulah adalah rasa damainya gitu, adalah rasa harmoninya di antara kita dengan kita sendiri dan kita dengan orang lain kayak gitu. Dan lebih ke ini sih, kalau misalnya dengan adanya praktek toleransi juga kita tuh jadi lebih empati lah. Itu yang pertama, empati dan lebih peduli antara satu dengan yang lainnya, dan secara sosial pun emosional itu kita terasah gitu. Oh, kita tuh ngerti perasaan orang lain, kita secara emosional tuh lebih seimbang aja jatuhnya sih. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama, toleransi di mana kita bisa membuat pertama perdamaian. Maksudnya ya damai lah antara orang manusia lain dengan manusia lain, atau kelompok dan kelompok. Dimana kita jadi bisa lebih memahami bagaimana cara mereka berpikir, sehingga kita nggak menunjukkan ego kita terlalu besar. Dan mungkin dengan toleransi kita bisa menambah banyak manfaat, seperti timbul-timbullah kolaborasi yang bisa dengan didapat apabila kita toleransi. Kalau misalkan kita hanya menutup diri dengan kelompok atau mungkin pemahaman kita tuh nggak bisa memiliki kemajuan lah dari berbagai aspek, dan juga mungkin dampak yang kita berikan nggak terlalu signifikan gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi emang sangat-sangat terasa dampak positifnya dari praktik toleransi ini ya. Ada nggak sih harapan, pesan atau nggak ajakan yang pengen kakak sampaikan kepada seluruh mahasiswa ITB? Mungkin seluruh orang juga terkait pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Boleh. Kalau dari aku mungkin harapannya untuk semua mahasiswa atau mungkin semua masyarakat Indonesia ya lebih tepat ya. Harapannya kita semua di sini, karena kita tahu Indonesia tuh banyak suku, banyak agama, dan juga punya latar belakang masing-masing. Harapannya bisa lah, tadi kan kita udah ngomongin toleransi itu apa dan bagaimana, dan mungkin bisa diterapin, nggak hanya sekedar di mulut aja, tapi lebih ke gimana cara kita bersikap kepada teman-teman kita yang berbeda dari kita. Kadang kita ngelihat bahwasanya kita bilang disclaimer diri kita tuh toleransi, tapi ternyata dari sikap kita ngobrol sama orang itu berbeda. Misal dengan yang orang yang sama, kita membedakan dengan orang yang lain. Itu mungkin kadang kita nggak sadar, tapi orang lain tuh sadar loh bahwasanya perlakuan kita beda terhadap orang tersebut. Jadi mungkin dari aku benar-benar lah kalau bisa nerapin toleransi itu nggak sekedar cuman perkata, tapi benar-benar dievaluasi apakah benar toleransi itu benar bagi orang lain tuh baik atau enggak, dan toleransi kalian tuh sesuai dengan toleransi definisi pada awalnya gitu sih paling. Oke, jadi itu dia bincang-bincang kita hari ini. Tadi kita di awal udah ngejelasin apa itu toleransi, dan kalau misalnya kita udah nerapin toleransi, kita tahu batasan-batasan toleransi itu gimana, terus dampak toleransi, dan jadi ingat kutipan dari Najwa Shihab, yaitu intoleransi itu berakar dari ketidaktahuan, ketidakpedulian, dan ketakutan. Jadi sebaiknya
dihindari dan benar-benar diterapin pesan dan ajakan dari kakak-kakak yang udah disampaikan tadi. Oke, nggak berasa ya, ternyata banyak banget hal-hal kecil yang sebenarnya kalau dikulik tuh bisa jadi pembahasan yang super panjang. Dan ya daripada terlalu lama, sepertinya kita pamit undur diri dulu. Makasih kakak-kakak semuanya dari KMK, KMB, dan Gamais sudah mau diajak ngobrol hari ini. Dan tentunya Kampus Mania, obrolan ini gak hanya berhenti dari sini. Kampus Mania bisa nyaksiin episode ngobrol isu bareng unit lainnya di 8EH Radio ITB di program GWS 8EH XKM ITB. Dan jangan lupa untuk update program-program 8EH di IG, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube, dan website 8ehradioitb.my.id. See you Kampus Mania, don't forget to be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Bye!